Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmi Inayah, NIM A410170014. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai fungsi linier. Nah, sebelumnya nih, kita aplikasikan dulu dalam kehidupan sehari-hari ya. Pernah kan kalian yang membuat jus? Nah, bagaimana sih langkah-langkah membuat jus buah? Pertama-tama, tentu kita menyiapkan alat dan bahannya seperti blender, buah, air, dan gula. Pertama kali kita masukkan buah, lalu masukkan air dan gulanya. Setelah itu memblendernya. Cara membuat jus buah menggunakan blender tersebut merupakan contoh bagaimana fungsi dalam matematika bekerja, yaitu ada input, ada pemrosesan, dan ada outputnya. Nah, inputnya itu atau bahan-bahannya itu ada buah, air, dan gula. Disebut domain atau daerah asal. Dan outputnya atau hasilnya, kita akan menghasilkan jus buah disebut daerah hasil atau range. Terus prosesnya yaitu kita dengan cara memblendernya tadi. Jadi mesin pengolah atau blender disebut sebagai fungsi. Atau bisa dijelaskan dalam bagian seperti berikut. Fungsinya itu yaitu blender, inputnya buah air gula, prosesnya memblender, dan outputnya adalah jus buah. Fungsi linier. Fungsi linier bisa diilustrasikan sebagai berikut. Nah, mesinnya itu yaitu fungsi linier atau F, rumus pemrosesan dalam mesin. Nah, kita misalkan 4x plus 3 nih. Nah, berarti inputnya X, kita misalkan X-nya itu 5. Nah, prosesnya itu 4x plus 3. Maka X pada fungsi tadi, pada rumusnya, itu tinggal kita ganti menjadi 5. Jadi 4 dikali 5 ditambah 3. Maka outputnya atau X-nya hasilnya itu 23. Nah, fungsi linier. Pengertiannya dulu nih, apa sih itu fungsi linier? Jadi, fungsi linier adalah suatu fungsi yang variabelnya berpangkat 1 atau suatu fungsi yang grafiknya merupakan garis lurus. Fungsi linier sering disebut juga dengan persamaan garis lurus atau PGL. Sedangkan fungsi adalah hubungan matematis antara suatu variabel dengan variabel lainnya. Unsur-unsur pembentuk fungsi ada variabel, koefisien, dan konstanta. Apa sih itu variabel? Nah, variabel adalah unsur yang sifatnya berubah-ubah dari satu keadaan ke keadaan lainnya. Variabel dapat dibedakan menjadi variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas yaitu variabel yang menjelaskan variabel lainnya. Adapun variabel terikat adalah variabel yang diterangkan oleh variabel bebas. Dan koefisien. Koefisien apa sih koefisien? Koefisien adalah bilangan atau angka yang diletakkan tepat depan suatu variabel. Nah, terkait dengan variabel yang bersangkutan, konstanta yaitu sifatnya tetap dan tidak terkait dengan suatu variabel apapun. Oke, bentuk umum, domain, dan kodomain. Fungsi itu dinotasikan dengan huruf kecil seperti F kecil, G kecil, dan H kecil. Fungsi linier memiliki bentuk umum. Nah, itu kan X menjadi MX plus C atau Y sama dengan fungsi Y sama dengan MX plus C atau Fx sama dengan MX plus C. Nah, di mana M itu merupakan gradien atau kemiringan atau kecondongan dan C merupakan konstantanya. Contoh nih, ini sama seperti tadi, yang bagian di atas. Nah, terus selanjutnya kita memiliki contoh pada ilustrasi fungsi linier di atas dapat dituliskan menjadi fx-nya itu kan 4x plus 3. Nah, misal jika input atau daerah asal atau domain kita tentukan, misal domain fungsinya itu x lebih dari sama dengan negatif 2 dan kurang dari sama dengan 1. X merupakan bilangan bulat. Terus tentukan kodomainnya atau daerah hasilnya dari fungsi tersebut. Penyelesaiannya domain. Nah, tadi kan sudah dijelaskan. Kita kan sudah ketahui, sudah tentukan bahwa domain fungsinya itu ada x yang lebih dari negatif 2 dan kurang dari 1.
Nah, maka bisa kita uraikan bahwa domain fungsinya itu berarti min 2, min 1, 0, dan 1. Berarti kita ganti X pada fungsi yang ini, kita ganti dengan X yang pertama kita ganti dengan 2. Nah, X yang pertama kita ganti dengan 2, X yang kedua kita ganti dengan min 2, X yang ketiga kita ganti dengan 0, dan X yang keempat kita ganti dengan 1. Jadi yang tadi sudah diketahui, kita tinggal substitusikan saja. Jadi 4 dikali min 2 ditambah 3 hasilnya min 5. Terus yang ini juga sama. Pada fungsi yang ini kita ganti X-nya menjadi min 1. Maka 4 dikali min 1 ditambah 3 hasilnya itu min 1. Begitupun yang 0 dan yang 1. Maka diperoleh kodomain atau rang fungsinya itu min 5, terus min 1, 3, dan 7. Atau bisa kita tulis himpunan daerah hasilnya itu berarti min 5, min 1, 3, dan 7. Nah, oke. Jadi jika dia dinyatakan dalam himpunan pasangan berurutan menjadi min 2, min 5, terus min 1 dengan min 1, terus 0 dengan 3, dan 1 dengan 7. Jadi hasilnya itu X, Y. Nah, X-nya itu tadi kan sudah diketahui. Yang ini disebutnya dengan X. Nah, X itu yang pertama kita tulis X dan Y. Y-nya itu rang atau hasil. Nah, jadi yang ini tuh merupakan X, Y. Oke. Nah, selanjutnya grafik fungsi linier. Berikut ini adalah langkah untuk melukis grafik fungsi linier. Yang pertama, kita menentukan dulu titik potong dengan sumbu X, Y-nya. Didapat koordinat X1, 0. Dan yang kedua, menentukan titik potong dengan sumbu Y, di mana X-nya itu sama dengan 0. Didapatkan koordinat B, misalkan ya, B 0, Y1. Terus menghubungkan dua titik A dan B sehingga akan terbentuk garis lurus. Saya menggunakan X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0, kita juga bisa menggunakan angka lain. Nah, jadi ini pemisalannya terserah ya teman-teman. Jadi tapi supaya gampang, nah biasanya kita menggunakan X sama dengan 0 atau Y sama dengan 0 gitu. Terus minimal ada dua titik yang diketahui, baru kita bisa menggambar grafik fungsi tersebut. Atau satu titik diketahui dan kemiringan atau gradiennya juga diketahui. Oke, supaya lebih jelas, lihat nih contoh berikut. Nah, di contoh soalnya ini, lukislah sketsa grafik fungsi X atau fx sama dengan 2x plus 8. Nah, gimana sih penyelesaiannya? Langkah yang pertama, yaitu tentukan titik yang dilalui oleh grafiknya. Sama seperti tadi, maka kita misalkan dulu dengan X0 dan Y0. Oke, kita substitusikan nih X0-nya itu ke persamaan ini. Jadikan 2 dikali 0, 2 dikali 0, terus ditambahkan 8. Maka hasilnya kan 8. Nah, 8 ini kita tulis di Y atau hasilnya. Terus yang kedua, kita misalkan Y-nya 0, kita juga sama substitusikan ke persamaan ini. Maka hasilnya 2 dikalikan dengan, jadi hasilnya gini, 0 sama dengan 2 dikalikan X ditambah 8. Nah, berarti kan ini 2X sama dengan 8, maka X sama dengan, nah ini kan pindah ruas jadi minus ya, jadi 8 dibagi min 2, itu hasilnya min 4. Nah, min 4 nya ini kita tulis di X nya, begitu. Maka kita sudah ketahui titik yang dilalui grafik tersebut yaitu 08,
dan min 4, 0. Jadi kita tulisnya itu X-nya dulu, baru Y-nya. X-nya dulu, baru Y-nya. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya kita tinggal menggambar saja menghubungkan dua titik A dan B sehingga akan terbentuk garis lurus. Nah, tadi kan posisi yang pertama itu ada 0, 8. Berarti X-nya itu 0 dan Y-nya 8. Nah, berarti ada di sini kan ya? Oke, dan yang kedua itu ada min 4 dan 0. Berarti di sini min 4 dan 0. Nah, berarti kita tinggal hubungkan saja. Jadi hasilnya seperti ini. Maka didapatkan grafik garis lurus kan? Nah, ini merupakan contoh salah satu fungsi linier. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.